Jadi faedah yang terakhir, yang ketiga, dari lafaz kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bagaimana ibadah puasa ini juga diwajibkan atas orang sebelum kalian, adalah di situ terdapat isyarat kesempurnaan agama Islam. Ini isyarat, kalau lafaz sempurnanya ada surat Al-Maidah yang ketiga, ya. Nas agama sudah sempurna, ada nasnya, ada isyarat, ya, ada nas, ada isyarat. Kalau yang kita bahas ini isyarat, sebagaimana ibadah puasa itu diwajibkan atas orang sebelum kalian, di situ ada isyarat sempurna agama Islam, yaitu orang dahulu mereka diwajibkan puasa, dengan itu mereka sudah meraih fadilah yang ada, kemanfaatan yang ada di ibadah puasa. Nah, Allah tidak ingin kita orang belakangan luput dari keutamaan puasa, dari manfaat puasa. Makanya Allah wajibkan juga. Berapa di sini? Sudah sempurna. Isyarat Islam sudah sempurna. Semua kebaikan, ya, semua maslahat yang ada pada risalah yang dahulu itu sudah ada dalam Islam. Ya, kalau nasnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kalau ini adalah isyarat, sama kutiba ala itu isyarat. Ya, bahkan tadi dalam praktek puasanya, kalau kita pelajari sejarahnya, itu ternyata sudah beda juga dari prakteknya orang-orang dahulu. Di situ ada kesempurnaan juga, ya, ringan, mudah, lebih berkah, yaitu dengan adanya makan sahur. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-187, uhilla lakum lailata siyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa, malam Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum, untuk kalian berbuat rafas kepada istri kalian, yaitu untuk bercampur dan seterusnya. Dihalalkan. Kalau siangnya kan nggak boleh, malamnya dihalalkan. Kalau orang zaman dulu tadi, ketika datang waktu berbuka, itulah dia makan, minum, mau bercampur. Kalau sudah ngantuk tidur, udah nggak boleh lagi. Baru boleh lagi kalau datang waktu berbuka, berat. Bahkan ketika awal-awal Islam ada pelanggaran dari sebagian sahabat karena beratnya praktek itu tadi. Umar bin Khattab nggak sanggup ini dia. Ada pelanggaran dia ketika masalah mencampuri istrinya. Ya, demikian pula kisah sahabat Sirmah Ibn Qais. Dia seorang pekerja berat, ya, punya tanaman harus disirami, punya ternak harus dikasih makan. Siang hari dia seorang yang bekerja. Ketika datang bulan Ramadan, ya, tadi prakteknya, ya, dia biasa tetap bekerja. Ketika datang waktu berbuka, dia bertanya kepada istrinya, adakah makanan? Kata istrinya, tunggu sebentar, tak siapkan. Tunggu, ngantuk, siapnya kerja, tidur. Nah, datang istrinya bahwa makan, nggak boleh makan lagi, dan tidur. Ini gimana ya kalau sempat buka? Akhirnya besok kerja lagi pingsan. Itulah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisa. Ini kisah sahabat Umar, pelanggaran sahabat Umar. Wakulu wasrobu, ini kisah sahabat Sirmah Ibn Qais. Kelanjutan ayatnya kita loncat di situ. Lafaz wakulu wasrobu, silahkan makan, silahkan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Boleh makan, boleh minum sampai jelas benang putih dari benang hitam. Apa maksudnya benang putih dari benang hitam? Minal fajri, yaitu munculnya fajar. Itu yang dimaksud benang putih, yaitu fajar sodik, yaitu masuknya waktu subuh. Oh, gembira kaum muslimin, senang, ya, ketika malam hari walaupun sudah ketiduran tadi misalkan, ya,
Bangun masih malam, masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi ada kisah ya, ketika masih turun lafaz hanya hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi. Baru itu lafaz yang turun sampai jelas benang putih dari benang hitam. Sebagian sahabat mengikat tali putih sama tali hitam. Dan dulu belum ada lampu ya, jadi kalau bangun dilihat belum jelas, masih boleh makan, masih boleh minum, masih belum jelas, masih boleh campur. Loh, kapan jelasnya ini sampai subuh masih belum jelas terus? Ya, baru turun ayat minal fajri. Oh, maksudnya benang putih itu munculnya fajar. Yang dimaksud dengannya fajar shodiq, yaitu masuknya waktu subuh. Jadi sebelum subuh masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, kemudian disyariatkanlah oleh Rasul makan sahur. Sahharu fa inna fi sahuri barokah. Hendaknya kalian makan sahur karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini tasahharu ya walau kana bi jar'atin minal ma. Makanlah sahur walaupun hanya dengan minum teguk air. Jangan ditinggalkan. Dalam makan sahur ada waktu mustajab. Sebelum subuh, waktu sahur itu waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir. Kesempatan dalam makan sahur itu ada doa, ada zikir-zikir, ada istighfar dan seterusnya. Waktu yang mustajab. Ada bagian makan sahur doa dari malaikat Allah. Dan juga tadi makan sahur itu pembeda ibadah puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Dan Rasul perintahkan selisih ya ahli kitab dalam ibadah puasanya, yaitu dengan kalian makan sahur. Dengan makan sahur juga ada keberkahan, fisik kita lebih siap berpuasa. Ya, makan sahur kan ibaratnya kayak makan pagi ya, cuma dimajukan gitu. Jadi ketika kita makan sahur, fisik lebih siap untuk menahan diri dari lapar dan haus. Karena sebelum start waktu subuh sudah apa? Sudah makan. Makanya yang disunahkan makan sahur itu diakhirkan. Bukan jam 2. Jam 2 subuh udah lapar lagi. Jadi biar benar-benar berkah diakhirkan. Ini jadi dibuat apa? Dibuat indah. Semakin maslahah, semakin sempurna dari pensyariatan ibadah puasa. Ini kita baru bicara puasa, ya itu sudah masya Allah. Bagaimana kesempurnaan praktek ya, ibadah puasa pada kaum muslimin. Ya, jadi di situ juga benar-benar ada keringanan. Tadi dikatakan faedah yang kedua apa? Hiburan. Karena kan di dalam prakteknya ada keringanan juga. Bahkan dulu awal mula puasa itu ketika diwajibkan nggak langsung wajib, bisa milih. Bisa milih orang itu ketika awal puasa itu bisa milih mau puasa boleh puasa, mau bayar fidyah. Walaupun dia mampu puasa, ini awalnya masih boleh milih. Karena memang pembiasaan ini butuh waktu, butuh proses. Biasa makan, biasa minum. Kalau nggak makan, nggak minum, ini berat. Sehingga kewajiban itu ada tahapannya. Ya, ada tahapannya. Jadi awal mulanya boleh milih. Nanti kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, ya, tentang ayat tersebut, ya, di mana di situ Allah mengatakan dalam puasa Ramadan ada wa antasumu khairul lakum, Kalau kamu milih puasa daripada bayar fidyah itu lebih bagus. Jadi awalnya dulu bisa milih, mau puasa silakan puasa, yang pengen bayar fidyah silakan bayar fidyah. Walaupun mampu mau puasa, begitu berjalan. Kemudian Allah lebih tekankan untuk milih puasa daripada bayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu lebih bagus. Sampai kemudian turun lafaz yang berikutnya, ya. Faman syahida minkum sahra falyasum. Siapa yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, maka dia harus puasa. Baru diwajibkan. Jadi tadinya ada tahapan-tahapannya juga. Demikian ini tadi ya. Tadi kan nggak ada makan sahur. Ya kalau malam
matahari sudah jatuh tidur, nggak boleh makan lagi, nggak boleh campur lagi. Tapi kalau kemudian apa? Turun ayat tadi. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ketika malam hari bulan Ramadan mencampuri istri kalian. Kemudian tadi wakulu wasrobu, silahkan kalian makan, sedangkan kalian minum. Ya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang hitam, benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sehingga start puasa itu adalah masuknya waktu subuh. Ini juga membantah adanya imsak. Ya. Ayat ini membantah adanya imsak, yaitu larangan makan dan minum sebelum subuh beberapa menit. Ada yang 5 menit, rata-rata demikian. Ada yang sampai 10 menit sebelum subuh sudah ada peringatan, bunyi sirene, ya, atau rompet atau apa kan? Ya, apa berhenti makan, berhenti minum, telah datang waktu untuk menahan diri. Padahal belum subuh. Nah, ini menjadi nas, ya, bersinas. Adapun antum sudah selesai, itu tidak ada masalah. Sebelum subuh sudah selesai makan minumnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau membuat aturan nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, pada belum mulai start, belum subuh, ini perkara yang mengada-ada dalam agama, termasuk kebid'ahan. Karena ayatnya di situ menyebutkan, ya, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi startnya masuk waktu subuh. Kemudian Allah mengatakan summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa tadi sampai waktu malam. Startnya terbit fajar, berakhirnya waktu malam, datangnya waktu malam. Summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan itu puasa sampai waktu malam. Dan waktu malam itu adalah ditandai awal mula waktu malam dengan tenggelamnya bundaran matahari. Maksudnya waktu maghrib. Kalau ini sudah tenggelam bundaran matahari, sudah datang waktu berbuka bagi orang yang puasa. Meskipun muadzinnya belum ada. Tapi kamu pastikan dulu sudah tenggelam. Ya, jangan mendahului waktunya. Ya, ini. Ya, dan ini pengertian dari puasa. Ya, pengertian dari puasa secara syar'i al-insya anil muftirat min tulu'il fajri, ini tadi, ila ghurubis samsi mahaniyah. Ini pengertian puasa. Al-insya anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri tadi, sejak terbitnya fajar, ila ghurubis samsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyah, harus dengan niat puasa. Jadi menahan diri dari batalkan puasa sejak terbit fajar sampai masuk waktu maghrib, masuknya matahari, terbitnya tenggelamnya matahari, itu adalah apa? Baru dihitung puasa kalau disertai niat puasa. Karena niat dalam ibadah puasa Ramadan itu wajib sebelum subuh. Man lam yubayyit niyat qabla fajri fala siyama lahu. Kata Rasul, siapa yang tidak berniat sebelum fajar untuk puasa, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksudnya puasanya enggak sah. Makanya definisi puasanya di situ ada poin penting, ma'aniyah, harus disertai dengan niat. Saya ulangi, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti ini butuh pembahasan khusus ini tentang puasa. Kapan ini mulai menahan diri dari puasanya? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, posisi waktu subuh, ya, ila ghurubis samsi, sampai tenggelam matahari, yaitu tenggelamnya matahari, maksudnya waktu maghrib, ma'aniyah, disertai dengan niat. Ya.
Ini ikhwani rahimani wa rahmakumullah, faidah yang bisa kita sampaikan dari ayat-ayat tentang puasa. Ayat yang kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini nas tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Bahkan dia termasuk rukun Islam. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan, batal Islamnya. Ini termasuk membatal keislaman. Tapi barang siapa yang enggak puasa Ramadan, ya, sebabnya bukan mengingkari kewajibannya, ini masih muslim, maksudnya enggak sampai derajat batal Islamnya. Cuma dia telah berdosa dosa yang besar karena dia tidak melakukan kewajiban ibadah puasa. Ya, kemudian tadi karena kutiba alal ladzina qablikum, ada 3 faedah. Yang pertama, agungnya ibadah puasa. Allah sangat menyukai ibadah puasa karena memang dalam ibadah puasa itu banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah. Dan Allah tidak merintahkan sesuatu kecuali apa? Sesuatu yang bermanfaat. Ya, Masya Allah. Kemudian apa ini yang kedua? Ada hiburan. Ada di situ keringanan. Allah kabarkan yang puasa bukan cuma kamu, tapi orang dulu juga puasa. Bahkan sini semua orang yang beriman diwajibkan puasa. Jadi sudah kita kisahkan sampai orang yang mungkin biasa kerja berat, ya mungkin berat puasa, kalau Ramadan diusahakan betul dia bisa fokus puasa. Terus kita singgung yang kaya-kaya, kalau bisa ini dibantu saudara yang miskin ketika bulan Ramadan dikeluarkan zakatnya atau infaknya lah, biar bisa fokus ibadah. Karena barang siapa memberi makan bukaan orang yang berpuasa, dia dapat pahalanya double. Sudah puasa Ramadan, dapat pahala juga dari orang yang dia bantu, yang dia tolong. Kemudian yang terakhir dari faedah lafaz kama kutiba alal ladzina itu adalah menunjukkan sempurnanya agama Islam. Semua kebaikan, masalah yang ada pada risalah yang terdahulu sudah ada dalam Islam, bahkan semakin disempurnakan. Terus kita kisahkan bagaimana praktek puasa orang dahulu dengan orang sekarang. Bahkan saya pernah baca orang dulu tuh kalau puasa, di samping nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Jadi puasa juga nggak ngomong, jadi diem begitu. Susah juga kita ya puasa, udah nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Nah, kita boleh ngomong, yang puasa boleh ngomong. Cuma awas, hati-hati dari ngomong yang nggak ada gunanya, apalagi dusta. Karena bisa menjadikan puasa kita batal pahalanya. Batal pahalanya. Nanti ada batal pahala, ada batal puasa. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-atas wal ju'. Banyak orang puasa, tapi bagian dari puasanya pahalanya hanya lapar dan haus. Dapat pahala puasanya apa? Lapar sama haus. Kenapa? Karena yang puasa cuma nggak makan, nggak minum, nggak campur, tapi makannya jelalatan, ya. Mulutnya dusta, ya, bohong, tangannya masih mendolimi orang lain. Kalau puasa itu bukan hanya lapar dan haus yang kita tahan, tapi anggota tubuh yang lain kita tahan juga dari dosa dan maksiat. Dan ini nanti lafaz yang terakhir, agar kalian jadi orang yang bertakwa. 1 bulan juga kita benar-benar minimalkan itu dosa maksiat. Puasa bukan cuma nahan lapar, nahan haus toh, tapi apa? Anggota tubuh juga puasa, matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, tangannya, kakinya puasa. Bahkan dalam nampaknya apa? Puasa dari yang sia-sia. Yang sia-sia saja kita hindari. Ya, nongkrong apa, ya. Mungkin nontonnya boleh nih, tapi itu nggak bisa waktu. Mendingan untuk baca Quran, untuk zikir, begitu. Atau apalah yang kadang ada gunanya, JJP, apa JJP? Jalan-jalan pagi. Ya, tak jalan-jalan pagi masih boleh, jalan pacaran. Nah, ini udah belum lagi waktu berbuka udah batal duluan pahala puasanya. Dan itu kadang terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita punya bekal bagaimana puasa seperti yang Rasul ajarkan, sehingga kita benar-benar dengan itu terbiasa dengan
perangai-perangai ketakwaan, sehingga selesai puasa benar-benar kita menjadi insan yang bertakwa. Termasuk dari perangai puasa yang menjadikan seorang itu bertakwa adalah di situ Allah ingin tunjukkan, terutama sama yang kaya yang nggak pernah lapar ya. Nih coba rasain nih orang lapar, nggak makan, nggak minum seharian. Ternyata masya Allah yang orang miskin itu ya kadang makannya Senin Kamis, bukan puasa Senin Kamis, makannya Senin Kamis ya. Itu dia bisa rasakan sendiri bagaimana susahnya. Jika muncul apa? Belas kasihnya, muncul perhatiannya, pedulinya, sayangnya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Itu tidak menjadikan orang itu bertakwa. Maka berpuasalah sebagaimana petunjuk Rasul tadi, bukan hanya puasa dari makan, minum dan kemudian isinya, tapi puasa dari yang sia-sia. Apalagi dosa. Karena kalau kita puasanya tidak menahan diri dari sia-sia apalagi dosa, maka puasa tersebut tidak bisa menjadikan kita sarana untuk jadi insan yang bertakwa. Baik, baru ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah Tuhan akan datang, kita masih bahas tentang puasa, yaitu ayat yang berikutnya yang di situ ada fikih ilmu tentang ibadah puasa. Insyaallah kita sampaikan dengan izin Allah dan dengan taufik dari Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi